Presiden Prabowo Subianto mengungkap angka yang mengejutkan. Kerugian negara akibat dugaan kecurangan ekspor disebut mencapai Rp15.400 triliun selama 34 tahun terakhir. Prabowo bahkan menyebut praktik itu sebagai penipuan besar yang terjadi di atas kertas. Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR RI mendadak menjadi sorotan publik. Pasalnya, Prabowo membongkar dugaan kerugian negara dalam jumlah fantastis akibat praktik curang ekspor yang disebut sudah berlangsung sejak tahun 1991 hingga 2024. Nilainya tidak main-main. Kerugian negara diperkirakan mencapai 908 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp15.400 triliun. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut praktik tersebut sebagai under-invoicing atau manipulasi nilai ekspor. Menurutnya, eksportir sengaja melaporkan nilai barang lebih rendah dari harga sebenarnya agar keuntungan besar bisa disembunyikan. Prabowo bahkan menyebut praktik itu sebagai fraud atau penipuan. Ia mengatakan modus ini terjadi selama puluhan tahun dan melibatkan komoditas bernilai tinggi seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi. Menurut Presiden, praktik kecurangan ini sebenarnya mudah terlacak. Karena meskipun data ekspor bisa dimanipulasi di pelabuhan Indonesia, catatan di negara tujuan tidak bisa dibohongi. Prabowo memberikan contoh bagaimana pengiriman 10.000 ton batu bara bisa saja hanya dilaporkan 5.000 ton di Indonesia. Namun di negara penerima, jumlah sebenarnya tetap tercatat secara resmi. Dari situlah pemerintah menemukan adanya selisih data ekspor yang dalam beberapa kasus disebut mencapai hingga 50%. Selain under-invoicing, pemerintah juga menyoroti praktik undercounting dan transfer pricing. Undercounting merupakan pencatatan jumlah barang yang lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Sementara transfer pricing berkaitan dengan pengaturan harga transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan khusus. Pemerintah menilai praktik-praktik ini telah menyebabkan kebocoran besar terhadap penerimaan negara selama bertahun-tahun. Karena itu, Presiden Prabowo kini mengambil langkah besar. Pemerintah resmi menerbitkan aturan baru tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam untuk memperketat pengawasan. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah menunjuk satu BUMN sebagai eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas strategis. Mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi. Langkah ini diklaim bertujuan menutup celah manipulasi data ekspor, mencegah kebocoran penerimaan negara, dan memperkuat kontrol pemerintah terhadap perdagangan komoditas strategis. Namun kebijakan ini juga mulai memunculkan perdebatan. Sebagian pihak menilai sentralisasi ekspor lewat satu BUMN dapat meningkatkan pengawasan negara. Tetapi di sisi lain, ada pula kekhawatiran soal potensi monopoli dan sentralisasi perdagangan. Kini publik menunggu, apakah langkah besar Prabowo ini benar-benar mampu menghentikan dugaan kebocoran triliunan rupiah yang disebut sudah berlangsung selama puluhan tahun. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.